kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Noviati Astuti. Saya adalah peserta Latsar tahun 2021, angkatan 21 dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini adalah podcast pertama kali saya dengan tema adalah nilai-nilai dasar ASN. Apa itu nilai-nilai dasar ASN? Yaitu ANEK, singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kali ini kita akan berbincang tentang tema ANEK bersama Bapak Karjana atau pejabat publik. Silakan Bapak Karjana memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Karjana, jabatan saya Kepala Sekolah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Mbak Novi. Dapat kita mulai ya Bapak? Silakan. Ya, yang pertama adalah tentang akuntabilitas. Menurut pandangan Bapak, apa itu sih akuntabilitas? Begini, setahu saya akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang bisa disampaikan kepada masyarakat umum, kepada publik, kira-kira begitu. Jadi bisa akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban yang bisa seorang ASN itu sampaikan kepada publik atau masyarakat luas. Benar. Ya. Ya, jadi sebagai seorang ASN, saya dan panjenengan punya pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, kepada publik tentang amanah yang diberikan pemerintah kepada kita, saya dan panjenengan sebagai seorang ASN. Tentu apa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada umum tadi itu yang berkaitan dengan norma-norma, aturan-aturan sebagai seorang ASN yang telah digariskan oleh pemerintah kita. Kira-kira itu Mbak. Contohnya penerapan yang ada di sekolah itu seperti apa? Ya, kalau di sekolah itu khususnya di lingkungan saya sendiri, akuntabilitas yang sudah kami laksanakan, misalnya guru harus hadir tepat waktu. Bahkan kalau di sekolah saya sebagai wujud akuntabilitas publik sebagai seorang ASN, saya memang mewajibkan guru itu datang 5 menit sebelum siswa datang, kepala sekolah datang 5 menit sebelum guru datang. Demikian seterusnya, menjaga tentu mendahului kedatangan guru dan kepala sekolah. Sebaliknya, ketika pulang siswa pulang terlebih dahulu dilepas oleh guru kelasnya masing-masing, dan guru meninggalkan siswa 5 menit setelah meninggalkan kelas, maksud saya 5 menit setelah kepulangan siswa. Hal ini dimaksud agar pertama guru menyelesaikan administrasi kelas secara singkat, kemudian menjaga agar kalau ada hal yang ketinggalan oleh anak, guru bisa menyelamatkan. Demikian setelah guru pulang, sebaliknya kepala sekolah pulang 5 menit setelah guru pulang. Demikian menjaga pulang setelah kepala sekolah pulang. Ini salah satu wujud pertanggungjawaban ASN, akuntabilitas kepada publik, kepada masyarakat, bahwa di SD saya, ASN kami berusaha bisa mempertanggungjawabkan apa amanah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kira-kira Tadi berkaitan dengan disiplin waktu atau kedatangan guru, kepala sekolah dan siswa. Nah, itu hambatan, tantangan dan risiko yang Bapak alami selama ini seperti apa Bapak? Iya, terima kasih. Sebagai
manusia biasa. Tentu hambatan itu ada. Tetapi mimpi saya juga harus terus berjalan untuk bisa melaksanakan aturan secara maksimal, dan saya berharap memang sekolah ini ada perkembangannya, tidak monoton seperti ini saja. Yang saya maksud, saya sebagai manusia biasa, kemudian kaitannya dengan disiplin tadi itu, di sekolah sendiri itu kan terdiri dari ASN dan DIB dan PTT yang di dalamnya terdapat penghasilan yang berbeda-beda. Sebagai seorang kepala sekolah, saya merasa benar. Kadang-kadang ya agak ada unsur tertekan dengan beban yang sama, tetapi pendapatan mereka berbeda. Datang harus sama, harus pagi-pagi, pulang harus sama setelah murid pulang semuanya, tetapi penghasilannya ada yang sampai 8 juta, tapi di lain pihak ada yang baru 500.000. Ini kira-kira itu beban dan tantangan yang harus kami laksanakan setiap hari. Jadi saya kira cukup tentang akuntabilitas, yaitu sekarang kita pindah ke materi tentang nasionalisme. Menurut Bapak, mengenai nasionalisme itu seperti apa, Bapak? Ya, nasionalisme adalah rasa kebanggaan terhadap kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai bentuk amalannya di sekolah saya, jika situasi ini sudah tidak pandemi lagi, itu di sekolah saya setiap pukul 7 itu diadakan apel pagi. Di sana saya sampaikan paling utamanya itu adalah hormat bendera, menghormati sang merah putih. Tentu sudahnya mainkan lagu Indonesia Raya, baru secara bergantian anak-anak berjabat tangan kepada guru dan masuk kelas. 2 hal contoh nasionalisme yang setiap hari insya Allah dilaksanakan di SD saya. 1, menghormati sang merah putih. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia. Itu Mbak Novi. Oke. Jadi terdapat hambatan atau tantangan apa tidak dalam penerapan nasionalisme ini, Bapak? Insya Allah pada yang sudah kami laksanakan, bahwa hambatan itu ada, tapi lebih banyak manfaatnya. Hambatannya misalnya, ya orang kan tidak ajak ya, ada saja kesibukan dari rekan-rekan guru, tapi saya melihat lebih banyak manfaatnya. Contoh manfaatnya, anak tidak mungkin terlambat atau guru tidak mungkin terlambat sampai ketika pembelajaran dimulai atau 7.15, hampir tidak mungkin. Rata-rata mereka misalnya terlambat kegiatan apel pagi, acara pokok menghormati bendera dan Indonesia Raya itu ketika di situ saja kira-kira terlambatnya, kalau sampai di kelas tidak ada. Demikian. Oke, langsung ke materi tentang etika publik. Oke. Bapak bagaimana? Etika publik yang sudah kami laksanakan betul, itu saya kepada rekan-rekan sering sampaikan. Sekolah kita itu sekolah terbuka. Kalau baik, banyak orang yang tahu. Tetapi kalau jelek juga banyak orang yang tahu. Maka ketika rekan-rekan menyadari bahwa mereka punya pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang amanah dari negara yang diberikan kepadanya, maka insya Allah di SD kami berkaitan dengan etika publik itu menurut saya sudah baik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun kadang-kadang ada rekan yang terlambat, tidak sampai kemudian ada masukan dari masyarakat bahwa rekan saya ada yang terlambat, itu saja. Demikian pula pulangnya, demikian pula proses belajar mengajarnya, semuanya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Dan menurut yang saya dengar,
masyarakat memberikan sambutan yang baik terhadap perkembangan sekolah saya. Jadi ketika publik itu tadi tentang Ya. hambatan ya dan tantangan yang dialami itu tentang guru yang datang terlambat itu ya Pak. Iya, betul. Hambatannya seperti itu. Iya. Terus tentang apa lagi Bapak hambatannya? Di depan saya sampaikan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan etika publik. Penghasilan rekan itu kan tidak sama, bahkan bedanya terlalu jauh, khususnya kepada ASN senior dan GWB itu yang menjadi hambatan saya, sehingga kadang-kadang masih ada rekan yang terlambat. Tetapi lambat laun, insya Allah melalui pendapatan yang ajak melalui dana bos, itu kami juga bisa mengangkat pendapatan GWB, sehingga saya berusaha konsekuen, tidak hanya sekedar menuntut mereka berperilaku baik, disiplin, sementara kami tidak bisa memberikan hak mereka, khususnya penghasilan yang rutin setiap bulannya. Kalau berkaitan dengan sekolah tadi Pak, Ya. kalau resiko yang didapat oleh ASN itu yang tidak memiliki etika publik itu seperti apa Pak? Resiko yang didapat ASN kalau tidak memiliki etika publik yang baik? Maksudnya perorangannya ya? Perorangannya. Ya, jadi setiap ASN itu kan setiap tahun ada namanya kalau dulu namanya DP3, sekarang namanya SKP. Nah di situ itu ada unsur PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Berkaitan akuntabilitas yang tidak tercela tadi itu. Nah, risiko yang langsung bisa dirasakan oleh ASN, tentu kami kepada kepala sekolah jika ASN tidak bisa melaksanakan itu, ya yang langsung bisa ASN rasakan setiap tahunnya, nilainya tidak seperti yang mereka kehendaki, sehingga pada saatnya itu kenaikan pangkat yang diharuskan nilainya itu setidaknya sama dengan tahun sebelumnya. Jika turun ya tentu menghambat kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan, kira-kira. Tadi sudah akuntabilitas, sudah nasional, Ya. sudah etika, sudah Ya. sekarang ke komitmen mutu. Menurut Bapak itu seperti apa komitmen mutu? Komitmen mutu sekolah kami yang sudah kami laksanakan. Kami selalu mengadakan koordinasi kepada rekan-rekan guru dan penjaga sekolah setidaknya seminggu sekali untuk mengadakan evaluasi 1 minggu yang sudah berjalan dan membuat program 1 minggu yang akan datang yang sudah kami laksanakan tentang komitmen ini. Saya berusaha setelah tugas pokok pembelajar itu selesai, kegiatan kurikulum selesai, kami berusaha menambah 1 kegiatan karakter anak-anak. Ada sholat duha, ada sebelumnya pagi-pagi itu ada kegiatan membaca Asmaul Husna. Demikian pada kelas tinggi ada kegiatan jamaah sholat duha. Yang sama-sama dilaksanakan oleh kelas 1 sampai kelas 6 jika situasi normal adalah menambah jumlah jam pembelajaran masing-masing 1 jam. Kira-kira itu. Tadi Bapak menyebutkan kan seminggu sekali melakukan evaluasi pembelajaran. Iya. Lah Mas, kalau evaluasi itu sudah baik, apakah masih ada perlu inovasi lagi tentang pembelajaran? Iya. Sebagai kepala sekolah, saya harus bisa bermimpi. Wujud mimpi saya tentu dalam perencanaan. Kalau diikuti betul, bukan berarti saya selalu melihat kekurangan orang, enggak. Tetapi untuk menuju sempurna itu tentu norma-norma peningkatan
kebaikan itu harus selalu bertambah. Contoh, kalau ASN sudah administrasinya sudah baik, ya ditingkatkan. Kalau keaktifan sudah berjalan, ya jumlah jam di dalam kelas ditingkatkan. Kalau jumlah jam sudah cukup, kualitas pekerjaan utamanya sebagai seorang pedagogik ditingkatkan cara mengajarnya. Kira-kira di sana tujuan saya selalu memberikan evaluasi, dan kedepannya dalam 1 minggu mendatang agar guru-guru yang saya ajak bermimpi bisa menerjemahkan apa rencana saya melalui kemampuan mereka berinovasi. Selanjutnya Bapak ke materi terakhir, yaitu tentang anti korupsi. Ya. Menurut Bapak itu anti korupsi itu seperti apa? Anti korupsi artinya ya menurut saya melaksanakan aturan apa adanya saja, tidak menambah, tidak mengurangi. Ini kelihatan kalau dalam keuangan. Kalau dalam kegiatan belajar mengajar, hampir yang disebut korupsi ya karena tidak memenuhi jumlah jam pelajaran. Tapi ketika menambah jam itu tidak korupsi, itu malah baik. Tapi dalam bidang keuangan akan sangat nampak mengurangi anggaran itu ya korupsi, menambah anggaran itu ya korupsi. Yang anti korupsi yang mana? Ya yang sesuai rencana saja. Itu yang kami maksud dengan anti korupsi. Kita laksanakan saja sesuai dengan perencanaan yang ada, tanpa harus mengurangi dan tanpa harus menambah. Gitu. Tadi Bapak menjelaskan sesuai rencana. Ya. Kan dengan keadaan kita yang di era pandemi seperti ini, tidak untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu atau anti korupsi dari waktu atau jenis lainnya, Bapak gimana Bapak? Pada waktu yang sangat remang-remang ini kami berusaha. Kalau kemudian menghilangkan betul susah ya, tapi kalau meminimalisir insya Allah bisa. Contoh khususnya di kegiatan pembelajaran dulu yang sudah dilaksanakan di sekolah saya untuk meminimalisir yang disebut korupsi KBM, tak ada guling di tempat saya, sehingga meskipun hanya sebentar siswa ketemu dengan guru. Kemudian juga seminggu sekali, meskipun hanya satu kelas, ada senam pagi. Ini juga dalam rangka mengurangi, memaksimalkan ASN tadi itu agar tidak, kalau bahasa yang norak itu kan makan gaji buta, agar tidak ada istilah makan gaji buta, agar harus bisa mencari terobosan agar ada perimbangan antara bagaimana harus sehat dan bagaimana pekerjaan harus terlaksana dan bagaimana gaji harus halal, kira-kira begitu Pak. Pertanyaan terakhir Bapak, Ya. Resiko apa yang didapat jika ASN di tempat ini itu melakukan tindak korupsi? Oh ya, kalau korupsi bidang waktu, bidang kegiatan belajar mengajar itu langsung akan dilihat oleh masyarakat. Resikonya kalau kita tidak melayani secara sungguh-sungguh, ya akan tidak menjadi sekolah pilihan masyarakat. Pasti jumlah murid akan menurun. Kalau keuangan sebagai ASN ada pertanggungjawaban tersendiri kepada badan-badan pemeriksa keuangan itu risiko yang pasti ASN terima ketika korupsi di bidang kegiatan belajar mengajar dan di bidang keuangan. Itu Mbak Novi. Cukup Bapak, baik. Semua pertanyaan telah Bapak jawab. Jadi intinya yaitu bahwa kita itu harus menjadi ASN yang beraneka, yaitu berakuntabilitas, bernasionalisme, etika publik, komitmen mutu,
dan beranti korupsi demi mewujudkan tanggung jawab kita dan untuk menjamin terwujudnya fungsi ASN yang sebenarnya. Terima kasih dari kami, yaitu saya dan Bapak Tarjana. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi